Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvan Jordana. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian data saldo awal hingga ke bagian transaksi di aplikasi Siapik. Baiklah, sebelum itu eh, pada teman-teman, di sini kita akan menggunakan studi kasus usaha rumah makan yang dimana ini usaha manufaktur. Baiklah, untuk yang pertama, teman-teman di sini harus memiliki akun terlebih dahulu. Jika teman-teman di sini telah memiliki akun, maka tampilannya akan berada di sisi sebelah kanan ini, seperti ini teman-teman yang berada di sisi kanan. Baiklah, untuk memulai langsung saja kita klik ke daftar usaha, kita klik tambah. Nah, di sini kita pilih sektor usaha manufaktur ya teman-teman, sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Lalu untuk logo perusahaan kita bisa skip aja karena itu tidak wajib. Lalu kita bikin nama usaha rumah makan kita misalnya. Lalu alamat badan usaha kita bikin di Jalan Bandung. Provinsi kita pilih Provinsi Sumatera Utara. Ini lanjut aja teman-teman isi permintaan dari aplikasi Siapiknya. Dan yang diisi di sini saya hanya mengisi yang ada label bintang ya teman-teman, yang dimana itu dikatakan wajib ya teman-teman. Fun. Oke, jika sudah, yang pertama kita akan memilih tahun dan bulan untuk periode awal transaksi ya teman-teman. Yang dimana itu kita akan mengisi 9 poin yang di atas ini teman-teman. Di sini saya memilih untuk periode transaksinya itu bulan Desember teman-teman. Oke, usaha telah berhasil dibuat. Langsung saja kita klik rumah makan kita. Oke, untuk yang pertama kita akan masukkan data saldo awal, yang dimana di bagian data saldo awal ini kita memasukkan 9 poin atas yang berada di atas ini ya teman-teman. Kita klik tambah. Lalu di sini kita pilih akun teman-teman. Kita pilih kas karena di poin pertama ini mereka meminta kas teman-teman. Kas saat itu sebesar 5 juta. Kita pilih kas, lalu kita bikin saldonya sebesar 5 juta. Jika sudah, kita simpan. Lanjut, kita tambah lagi. Di poin kedua, mereka ada meminta tabungan di bank ABC sebesar 10 juta. Kita pilih tabungan. Lalu kita bikin banknya terlebih dahulu ya teman-teman. Bank ABC. Nomor rekening ini asal saja teman-teman, 123 123 123. Mata uangnya kita pilih terlebih dahulu, IDR, simpan. Nah, lalu kita masukkan saldo awalnya teman-teman sesuai perintah di nomor 2 sebesar 10 juta rupiah. Kita simpan. Lalu di arahan yang ketiga yaitu piutang usaha di Homestay Ari yang belum dibayar sebesar 1 juta. Lalu kita di sini akan memilih akun sesuai yang diarahkan, yaitu akun piutang usaha teman-teman. Piutang usaha. Kita bikin pelanggannya terlebih dahulu, yaitu Homestay Ari. Alamat di Jalan Sukarela. Ini untuk alamatnya bebas ya teman-teman. Lalu kita simpan. Nah, kita langsung memasukkan saldo awalnya yaitu sebesar 1 juta. Oke, sudah berhasil tersimpan. Lalu di poin yang keempat, aset berupa tanah yang akan dibangun rumah makan senilai 100 juta. Nah, untuk tanah ini kita masukkan di aset lain ya teman-teman. Kita pilih akun aset lain, baru kita bikin asetnya terlebih dahulu yaitu tanah dengan perolehan nilainya sebesar
100 juta. Oke, telah berhasil disimpan. Kita pilih jumlahnya 1 dan totalnya 100 juta. Lalu selanjutnya poin kelima, aset peralatan dapur 1 set sebesar 30 juta. Nah, jadi di sini untuk aset peralatan dapur kita bikin di aset tetap, teman-teman. Aset tetap, kita pilih aset, kita bikin nama asetnya peralatan dapur. Dan di sini kita bikin kelompok asetnya kelompok 1 ya, teman-teman. Subkelompoknya kita bikin alat perlengkapan khusus bagi industri atau jasa yang bersangkutan. Dengan nilai perolehan sebesar 30 juta. Lalu kita simpan. Kita pilih aset. Oke. Selanjutnya di poin ke-6 yaitu utang usaha, teman-teman. Jadi di sini kita akan memasukkan utang usaha ke dalam data saldo awal. Kita pilih sini utang usaha. Kita pilih pemasok, teman-teman. Kita bikin pemasoknya di sini adalah supplier Ayan. Alamatnya di Jalan Kota Tua. Lalu kita simpan. Kita masukkan saldo awalnya sebesar 5 juta. Lalu kita simpan. Selanjutnya utang bank di Bank Bahari sebesar 31 juta dengan sisa jangka waktu 10 bulan dan bunga pinjaman 0%. Kita bikin di sini utang bank. Sisa jangka waktu 10 bulan, bunga pinjaman 0%. Kita bikin pemberi pinjaman Bank Bahari. Oke, telah berhasil tersimpan. Sisa pinjaman pokoknya kita masukkan sebesar 31 juta, teman-teman. Lalu selanjutnya modal. Kita masukkan modalnya ya, teman-teman. Di sini ada modal awal sebesar 100 juta. Kita ke akun modal. Lalu kita masukkan saldonya sebesar 100 juta. Oke, telah tersimpan. Lalu yang terakhir, saldo laba sebesar 10 juta, teman-teman. Kita pilih akun di sini yaitu akun saldo laba. Lalu kita masukkan nominalnya sebesar 10 juta. Oke, jika telah tersimpan semua, ini kita lihat ada 9 yang telah kita input. Lalu kita masuk ke bagian transaksi, teman-teman, untuk mengerjakan yang ada di tabel ini ya, teman-teman. Kita masuk ke yang pertama yaitu tanggal 1 pembayaran gaji sebesar 500.000. Nah, untuk langkah-langkahnya ada di sisi kanannya, teman-teman. Ada mulai dari kepengeluaran, beban, dan masuk ke tenaga kerja. Langsung saja kita kerjakan. Yaitu untuk pertama pembayaran gaji, kita masuk ke bagian pengeluaran, lalu ke menu beban, lalu masuk ke beban tenaga kerja. Nah, di sini kita masukkan nilainya sebesar 500.000. Lalu kita ubah periode transaksinya menjadi 1 Desember, teman-teman. Karena tadi periode terakhirnya periode November ya, teman-teman. Oke, lanjutkan, catatan di skip aja. Baik, ini sudah transaksinya telah berhasil. Lalu kita kembali ke menu untuk melanjutkan ke nomor 2. Marlina menambahkan modal berupa motor untuk usaha sebesar 20 juta. Kita masuk ke bagian penerimaan, lalu masuk ke modal barang. Lalu kita melakukan pilih aset, teman-teman. Sepeda motor dengan nilai perolehan 20 juta dan tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 2 Desember 2024. Catatan kita skip, langsung kita simpan. Selanjutnya ke transaksi yang ketiga
yaitu pembelian secara transfer bahan sebagai berikut dari toko berkah. Ayam sebanyak 20 ekor, beras 200 kilo, dan tepung bumbu 20 kantong. Kita masuk ke menu pengeluaran, pembelian bahan material secara tunai. Pertama kita pilih pemasok terlebih dahulu, yaitu toko berkah. Lalu kita klik transfer. Lalu kita klik banknya, yaitu Bank ABC. Dan tanggalnya kita ubah teman-teman, seperti biasa. Kali ini kita ubah ke tanggal 3 Desember 2024. Lalu kita melakukan barang dulu teman-teman, pembelian barang. Bahan material ayam. Kategorinya kita bikin lagi ayam ya teman-teman. Dan satuannya di sini ekor teman-teman. Kita masukkan ayam. Satuannya ekor. Dan harga beli satuannya yaitu 30.000. Lalu kita simpan. Lanjut pemilihan barang yang kedua. Oh, belum. Kita pilih barang terlebih dahulu dengan jumlah 20 ekor. Lalu kita simpan. Oke, ini sudah masuk. Langsung kita ke tambah barang lagi. Ya, kita masukin barang yaitu beras. Kategorinya kita bikin beras juga ya teman-teman. Oke, baru satuannya kita bikin kilogram. Kategorinya beras. Dan harga beli satuannya yaitu Rp15.000. Kita simpan. Lalu kita klik beras dengan jumlah 200 kg. Lanjut barang yang ketiga yaitu tepung bumbu. Lalu kategorinya kita bikin baru lagi yaitu tepung bumbu. Oke, berhasil disimpan. Lalu kita pilih tepung bumbu dan satuannya kita bikin piece teman-teman, dengan harga satuannya yaitu 25.000. Simpan. Lalu kita masukkan barangnya yaitu tepung bumbu dengan jumlah 20 piece. Maka dapat totalnya sebesar 4.100.000 ya teman-teman. Langsung kita simpan. Kembali ke menu. Selanjut transaksi keempat yaitu penjualan paket ayam geprek sebanyak 80 paket kepada pelanggan. Lalu kita masuk ke menu penerimaan. Terus kita ke bagian penjualan dan penjualan barang jadi. Nah, ini metode penjualan secara tunai dan tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 4 Desember. Dan pelanggannya kita bikin Pak Budi. Ini contoh ya teman-teman. Alamat Jalan Amplas. Oke, berhasil disimpan. Pak Budi. Tunai, dan kita pilih item dulu teman-teman. Ayam geprek. Kategorinya kita bikin ayam geprek. Berhasil disimpan. Lalu satuannya kita bikin piece aja teman-teman, piece. Lalu mata uangnya kita bikin Indonesia rupiah dan harga jual satuannya sebesar 25.000. Lalu kita simpan. Oke, jika sudah tersimpan kita pilih barangnya terlebih dahulu, ayam geprek dengan jumlah pembelian sebanyak 80 piece. Nah, maka dapat totalnya 2 juta ya teman-teman dan dibayar secara tunai. Langsung kita simpan. Kembali ke menu. Lanjut ke transaksi yang kelima yaitu pembayaran gaji sebesar 500.000. Nah, ini sama seperti yang tadi ya teman-teman, seperti yang pertama. Kita masuk ke pengeluaran, masuk ke beban, dan ke beban tenaga kerja.
dengan nilai sebesar 500.000. Tanggalnya kita bikin tanggal 8 Desember 2024. Kita simpan. Kembali ke menu, lanjut ke transaksi ke-6. Ini pembelian secara transfer, nih sama seperti transaksi ketiga tadi ya teman-teman. Kita masuk ke pengeluaran, pembelian bahan material, dan pembelian bahan material secara tunai. Sini kita pilih pemasoknya, yaitu tadi ya, toko berkah lagi. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 10. Tanggal 10 Desember. Dan barangnya kita pilih ayam dengan jumlahnya 20 ekor teman-teman. Lalu kita tambah lagi. Kita tambah lagi beras. Nah, di sini berasnya beda jumlahnya dengan yang tadi. Dan di sini hanya minta 100 kilo saja teman-teman. Karena dari toko yang sama jadi harganya sama ya. Lanjut ke tepung bumbu. Di sini dia minta 20. Oke, di sini dapat totalnya 2.600.000 ya teman-teman. 120. Oke, pas. Simpan. Kembali ke menu. Lanjut ke transaksi yang ke-7, yaitu penjualan paket ayam geprek. Nah, ini sama seperti transaksi keempat tadi teman-teman. Kita ke bagian penerimaan, masuk ke penjualan, penjualan barang jadi, dan penjualan barang jadi secara tunai. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 11 teman-teman. Sini kita pilih pelanggannya, kita bikin pelanggan baru ya biar berbeda. Pak Andi, alamat Jalan Patumba. Kita simpan. Tunai, dan kita pilih item di sini ayam geprek dengan jumlah sebanyak 140 piece. Kita simpan. Kembali ke menu. Selanjutnya pada tanggal yang sama melakukan pembayaran biaya air dan biaya listrik. Di sini kita masuk ke bagian pengeluaran, lalu ke bagian beban. Di sini kita pilih beban air terlebih dahulu sebesar 200.000. Nah, tanggalnya kita pilih tanggal 11 di tanggal yang sama. Oke, kita kembali lagi. Kita melakukan pembayaran listrik teman-teman. Kita masuk ke beban, masuk ke beban listrik. Tanggal terlebih dahulu kita ubah di tanggal 11 dengan nilai sebesar 200.000. Simpan. Oke, baik, ini transaksi yang terakhir yaitu transaksi ke-9, yang dimana di sini ada permintaannya itu stok opname ayam sebanyak 11 ekor, beras 100 kilo, dan tepung bumbu 20 kantong. Sesuai langkah-langkahnya kita masuk ke menu pengeluaran, lalu ke stok opname bahan material. Sini kita masukkan nama barangnya, ayam. Tidak lupa kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 12 Desember teman-teman, dengan jumlah 11. Lalu kita simpan. Oke, lanjut kita melakukan hal yang sama, yaitu stok opname lagi ya. Yang kali ini kita akan melakukan barang yaitu beras. Tanggal jangan lupa diubah jadi tanggal 12. Stok barunya sebanyak 100 kg. Lalu kita simpan. Kembali ke menu. Lanjut yang terakhir kita masuk ke stok opname barang lagi, yaitu barang yang terakhir tepung bumbu
Seperti biasa tanggal lagi-lagi jangan lupa diubah jadi tanggal 12. Simpan dan kita ubah stok barunya menjadi 20. Oke, selesai sudah kita melakukan transaksi. Sekarang kita tinggal melihat bagaimana neracanya teman-teman. Untuk melihat neraca, kita langsung ke klik menunya, lalu ke bagian laporan. Nah, kita lihat laporan posisi keuangan ya teman-teman. Kita masukkan periodenya tahun 2024 bulan Desember. Tampilkan. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya sama ya teman-teman, yang membuktikan bahwa transaksi yang kita lakukan itu berhasil ya teman-teman, sesuai dengan apa yang diminta di studi kasus ini. Kita lihat hasilnya, sama-sama 164.688.333. Nah, ini telah menandakan berhasil dan tugas kita telah selesai teman-teman. Nah, baik di sini dapat kita lihat juga pada laporan laba rugi hasilnya sama ya teman-teman. Kita lihat di sini 8.688.333. Nah, kita lihat di sini di sisi kanan juga sama, yaitu 8.688.333. Nah, jadi teman-teman dapat kita lihat tadi di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi itu hasilnya sama teman-teman, antara yang kita kerjakan dengan studi kasus yang diberikan teman-teman, dimana totalnya tidak ada berlebih atau berkurang sama sekali, dan ini menandakan bahwa apa yang kita kerjakan itu telah benar ya teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.